Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anida Salsabila, Intan Juwita, dan Ayu Lisda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia menjelang kemerdekaan pada masa penjajahan Jepang. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Masa kependudukan Jepang di Indonesia itu sekisaran tahun 1942 sampai dengan 1945. Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942 dan menempatkan 3 titik yaitu di Teluk Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Awalnya Jepang datang ke Indonesia itu untuk mencari minyak bumi guna keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi ini mendorong Jepang untuk mencari minyak buminya sendiri. Nah, awal kedatangan Jepang di Indonesia itu memberikan harapan baru terhadap bangsa Indonesia yang telah menaruh kebencian terhadap pihak Belanda. Pemerintah Belanda yang pada waktu itu masih berkuasa di Indonesia segera menyerah tanpa syarat pada pemerintahan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Serah terima kekuasaan tersebut kemudian diadakan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Dengan berakhirnya serah terima tersebut, maka menandakan berakhirnya juga kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulainya kekuasaan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang mulai menyerbu Indonesia. Pada awalnya bangsa Indonesia itu menerima Jepang dengan sangat baik karena dianggap akan membantu mereka dari pihak Belanda. Namun lama-kelamaan masyarakat Indonesia mulai kecewa lantaran karena orang-orang Jepang itu lebih kejam dan jahat dibandingkan dengan orang-orang Belanda. Selain mengeksploitasi seluruh sumber daya alam Indonesia, Jepang juga mengeksploitasi tenaga-tenaga manusia yang ada di Indonesia. Namun pada saat Jepang kalah dalam perang, Jepang akhirnya mendukung kemerdekaan Indonesia dengan menyerah kepada Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Intan Juwita. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Anida mengenai perekonomian masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Jadi guna memenuhi kebutuhan negara Jepang pada masa Perang Dunia I, mereka itu menggerakkan dan mengeksploitasi sumber daya alam, bahkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia secara besar-besaran. Mereka itu menggerakkan tanaman, kebun, dan pertanian rakyat, terutama pada tanaman jarak ya, guna untuk memenuhi kebutuhan mereka pada perang. Kalau untuk tanaman jarak sendiri digunakan untuk produksi minyak buat mesin perang. Selanjutnya mengenai kehidupan sosial ekonomi pada masa penjajahan perang. Yang pertama, mereka itu menerapkan sistem ekonomi perang ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan mereka mengeksploitasi sumber daya alam masyarakat Indonesia buat memenuhi kebutuhan perangnya. Jadi hanya beberapa tanaman saja yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan perang ini. Kalau misalnya tanaman itu dirasa oleh mereka nggak berguna buat kegiatan perang, maka mereka menganjurkan kepada masyarakat Indonesia untuk memusnahkan tanaman itu, sehingga banyak lahan pertanian yang kosong dan produksi pangan menurun, dan akibatnya adalah masyarakat Indonesia yang mengalami kemiskinan. Yang kedua, Jepang itu menerapkan pengawasan secara ketat ya, dan sanksi yang berat bagi para pelanggarnya. Jadi persediaan barang yang beredar di Indonesia itu diawasi secara ketat oleh mereka. Terus mereka juga melakukan pengendalian harga demi tidak terjadinya kenaikan harga gitu, biar harga barang nggak naik gitu kan. Terus perkebunan juga mereka awasin, kayak kebun kopi, kebun teh itu mereka awasin secara ketat. Terus nggak lupa juga mereka memonopoli penjualannya. Yang ketiga, selain mereka menerapkan sistem ekonomi perang, mereka juga menerapkan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan diri sendiri dan menunjang kebutuhan perang sendiri-sendiri gitu. Istilahnya mah berdiri di atas kaki sendiri gitu. Jadi konsekuensinya adalah masyarakat Indonesia yang dituntut keras untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Jadi masyarakat Indonesia itu merasa terbebani baik pun fisik maupun materi. Nah, dari apa yang udah saya jelaskan tadi, khususnya itu sistem perekonomian perang, itu ternyata membuat perekonomian Indonesia itu menurun. Ditambah lagi Jepang itu memutus hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Dan lahan-lahan pertanian yang tadinya digunakan untuk lahan-lahan ekspor dan impor, malah mereka gunakan
untuk lahan-lahan pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan prajurit-prajurit mereka. Nah, selain itu Jepang juga menerapkan 4 kebijakan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada petani ya. Yang pertama, petani itu harus menyetorkan hasil panennya berupa padi dan jagung. Terus mereka juga mendebang hutan-hutan besar di Indonesia guna untuk memenuhi kebutuhan perang. Itu contohnya itu kayu jati mereka gunakan untuk tangkai senjata mereka. Terus mereka juga mengganti tanaman-tanaman yang nggak berguna itu, yang nggak berguna buat kebutuhan perang, diganti jadi tanaman yang dirasa mereka kayaknya nih berguna gitu buat kebutuhan perang. Terus bagi mereka-mereka yang punya ternak-ternaknya itu harus diserahin sama pemerintah Jepang. Nah, selain eksploitasi sumber daya alam, ternyata Jepang juga melakukan eksploitasi sumber daya manusia, yaitu kerja paksa yang berbentuk Romusa. Jadi mereka memaksa penduduk Indonesia untuk ikut kegiatan Romusa. Nah, awalnya itu Jepang tuh ngajaknya secara halus, kayak ngebujuk gitu ikut Romusa. Tapi kalau misalnya masyarakat Indonesia yang diajak itu nggak mau, maka Jepang akan melakukan tindakan pemaksaan gitu, dipaksa diseret-seret masyarakat Indonesianya demi mereka mau ikut kerja paksa atau Romusa. Dan nggak lupa Jepang juga mengiming-imingi masyarakat Indonesia bahwa Romusa itu adalah pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Jadi yang bujukannya itu dengan iming-imingan itu tadi, pahlawan pekerja. Selanjutnya adalah kebijakan Jepang pada bidang moneter, pada bidang perdagangan, dan pada bidang industri. Kalau di bidang moneter sendiri ya, Jepang untuk mempertahankan nilai gulden atau nilai rupiah Hindia Belanda, dan Jepang juga menyita bank-bank bekas Belanda atau istilah mereka mah bank-bank musuh gitu kayak The Javasi Bank sama Batavia Bank. Yang kedua itu di bidang perdagangan, Jepang juga menerapkan ini sistem perpajakan. Jadi masyarakat Indonesia itu wajib membayar pajak kepada pemerintah Jepang, terutama pajak penghasilan bagi mereka yang berpenghasilan antara 30.000 dalam setahunnya. Itu mereka wajib mengeluarkan pajaknya kepada pemerintah Jepang. Untuk di bidang perindustrian, terutama pada barang-barang yang ada di Indonesia sendiri, Jepang itu mengawasi barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Jadi pada masa mereka itu barang-barang itu digolongkan menjadi dua. Golongan pertama tentu saja yang pertama itu adalah barang-barang yang dianggap ada gunanya langsung untuk kegiatan perang, kayak mobil, kayak motor, terus alat-alat pembangkit listrik, terus pabrik-pabrik itu dikuasain secara ketat oleh pemerintah Jepang. Dan golongan yang kedua adalah barang-barang untuk kebutuhan rakyatnya kayak makanan dan minuman itu kayak di apa sih, kayak nggak terlalu diawasin oleh pemerintah Jepangnya. Jepang juga ternyata melakukan kegiatan ekspor impor, cuman mereka melakukan kegiatan ekspor impornya itu dalam skala nasional, nggak sampai internasional. Jadi hanya dari satu daerah ke daerah lain yang tetap ada di Indonesia aja mereka melakukan ekspor impornya. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ayu Lisda. Terima kasih. Selanjutnya ada dampak pendudukan Jepang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Dai Nippon adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Jepang mengendalikan semua organisasi nasional. Selain itu, Jepang juga melakukan beberapa propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia, lalu melancarkan semboyan 3A yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar, menarik simpati umat Islam untuk pergi haji,
melancarkan politik damping, mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Sultan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Selain kebijakan politik, pemerintah militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan. Di antaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Dewan Departemen dan pembentukan Chuosangiin atau Dewan Penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk 3 pemerintahan militer, yakni pembentukan Angkatan Darat atau Gunseibu membawahi Jawa dan Madura dengan pusat di Batavia, Jakarta. Lalu pembentukan Angkatan Darat atau Rikuyun yang membawahi Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu ada pembentukan Angkatan Laut atau Kaigun yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya di Ujung Pandang, Makassar. Terima kasih. Jadi kesimpulannya teman-teman, Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Awal kedatangan Jepang di Indonesia itu didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi. Pemerintah Belanda yang pada saat itu masih berkuasa di Indonesia segera menyerah tanpa syarat kepada Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Kebijakan pemerintah Jepang pada saat itu, Jepang berusaha menarik simpatik rakyat Indonesia dengan melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah cara 3A. Selain itu, Jepang juga memberikan kemudahan terhadap bahasa Indonesia, yaitu dengan memberikan kemudahan menggunakan bahasa Indonesia, memberikan kemudahan beribadah, memberikan kemudahan menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Namun, semua kemudahan-kemudahan itu pada akhirnya hanyalah janji manis saja. Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga manusia dan sumber daya alam di Indonesia guna memenangkan Perang Dunia Kedua. Kegiatan-kegiatan ekonomi diarahkan guna kepentingan perang. Jepang juga menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi yang sangat berat. Jepang juga menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem ekonomi autarki guna memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan kebutuhan kegiatan perang. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.